Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan membaca sejarah tentang Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Palestina, nama bahasa Arab Palestine. Secara resmi negara Palestina. Ini kan Oke, aku akan baca yang bawah. Palestina itu adalah negara yang berada di Asia Barat, ya kan? Antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Status politik negara ini masih diperdebatkan. Sebagian besar negara di dunia, termasuk anggota Organisasi Kerja Sama Islam, Liga Arab, dan Gerakan Non-Blok Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, dan beberapa negara-negara bekas Uni Soviet telah mengakui keberadaan Palestina sebagai negara berdaulat. Insyaallah. Negara Palestina, bahasa Arabnya Daulat Palestin. Ini benderanya, ini semboyannya, lagu kebangsaan Fidai. Dalam bahasa Indonesianya revolusiku. Ini lambangnya. Aku akan ini kan peta dunia kan. Dulu kan tahun 1948 Palestina pun penuh kan. Sampai tahun 2020, ya kan? Ini sekitar sini. Sampai 5 km. Apa betul teritori Palestina yang diduduki? Semakin kecil. Yang tahun sebelumnya itu mencapai 20 km. Israel. Itu menurut saya nih Wikipedia, ya kan? Statusnya negara yang diakui sebagian negara pengamat PBB diakui oleh 138 negara anggota PBB. Ibu kota yang asli itu Yerusalem. Yang pertama kali itu Palestina. Pusat pemerintahan yaitu Ramallah. Kota terbesar Gaza. Kalau menurut saya, bahasa resmi Arab. Yang agamanya 93% Islam. Resmi 6% and 1% lainnya. Pemerintahan Kesatuan Semi Presidensial Republik Konstitusional. Presiden Mahmud Abbas. Perdana Menteri Muhammad Syatai. Deklarasi kemerdekaan tanggal 15 November 1988. Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 29 November 2012. Perubahan dari Otoritas Nasional Palestina tanggal 3 Januari 2013. Perselisihan kedaulatan dengan Israel masih berlangsung. Luas total luasnya maksudnya 6.020 km persegi atau 163. Perairan persennya 3,5. Populasi perkiraan 2022 itu mencapai 5.300.000 penduduk. Begini kan, aku yang bawa kan, yang di bawah
wilayah Palestina saat ini terbagi menjadi dua entitas politik, yaitu wilayah pendudukan Israel dan Otoritas Nasional Palestina. Deklarasi Kemerdekaan Palestina dinyatakan pada tanggal 15 November 1988. Hari kemerdekaan dinyatakan pada 15 November di Algiers oleh Dewan Nasional Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina. Pada tahun 1974, Liga Arab telah menunjuk Organisasi Pembebasan Palestina sebagai wakil sah tunggal rakyat Palestina dan menegaskan kembali hak mereka untuk mendirikan negara merdeka secara mendesak. Organisasi Pembebasan Palestina telah memiliki status pengamat maksudnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut UN atau United Nations sebagai entitas non-negara. Aneh kan? Sejak tahun 1974 tanggal 22 November yang memberikan hak untuk berbicara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tetapi tidak memiliki hak suara. Setelah deklarasi kemerdekaan, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi mengakui proklamasi dan memilih untuk menggunakan sebutan Palestina, bukan Organisasi Pembebasan Palestina. Ketika mengacu pada pengamat permanen Palestina, dalam keputusan ini, Organisasi Pembebasan Palestina tidak berpartisipasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kapasitasnya sebagai pemerintah negara Palestina. Sejak tahun 1998, Organisasi Pembebasan Palestina diatur untuk duduk di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah negara non-anggota dan sebelum semua pengamat lain. Itulah yang terjadi antara Israel dan Palestina. Tahun 1963, dalam perjanjian Oslo atau Israel mengakui tim negosiasi Organisasi Pembebasan Palestina sebagai mewakili rakyat Palestina. Dengan imbalan Organisasi Pembebasan Palestina mengakui hak Israel untuk eksis dalam damai, penerimaan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 242 dan 338 dan penolakannya terhadap kekerasan dan terorisme. Sementara Israel menduduki wilayah Palestina sebagai hasil dari perjanjian Oslo atau Organisasi Pembebasan Palestina mendirikan sebagai badan administratif sementara atau disebut Otoritas Nasional Palestina. Itu ceritanya, teman-teman. Nanti aku akan yang part ketiga. Oke, jangan lupa di like, share, and subscribe. Oke, itu saja yang ku sampaikan. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.